Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku siswa kelas 5 yang berbahagia. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bertemu kembali dalam kegiatan pembelajaran bahasa Arab. Kali ini kita akan membahas materi dan soal bahasa Arab kelas 5 bab 4. Ad-Darsul Rabi' fi ghurfatil istiqbali wa ghurfatil muzakarati, di ruang tamu dan ruang belajar. Namun sebelum kita melanjutkan pembahasan bahasa Arab ini, marilah kita bersama-sama berdoa ya. Mudah-mudahan kegiatan pembelajaran kali ini akan menjadi ilmu manfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah anak-anak, sebelum kita lanjutkan pembelajaran, coba kalian perhatikan gambar berikut. Ya. Mada tanduru fi hadis surah, mada turidu an tas'ala anhu fiha. Ya. Di sini ada dua gambar ya. Yang pertama adalah gambar ruangan. Ini adalah ruangan tamu ya, dan ini ruang belajar ya. Di ruang tamu kita dapat melihat ada sofa ya. Ada meja, ya. Ada gambar-gambar, ada lampu, ya, dan lain sebagainya. Ya. Di ruang belajar, coba kalian perhatikan di sini ada meja, ada kursi, ada buku, ya, ada lampu, ya, ada juga bunga. Ya. Semua gambar yang ada dalam gambar ini adalah barang-barang yang kita temui sehari-hari di ruangan kita ya. Oleh karena itu, pada pembahasan kali ini ya, kita akan membahas tentang ruang belajar dan ruang tamu ya. Fi ghurfatil muzakarati wa ghurfatul istiqbal ya. Baik, kita lanjutkan ya. Sekarang kegiatan yang pertama adalah percakapan. Percakapan antara Ali dan Sulaiman. Sekarang kita bacakan satu ya. Ali, hada baitun kabirun wa jamilun. Hal hada baituka ya Sulaiman? Wa madza fihi Sulaiman? Na'am, hada baiti fihi ghurafun kasiratun. Ghurfatul istiqbali wa ghurfatul naumi wa ghurfatul muzakarati wal hammamu wal matbahu. Ali, mada fi ghurfatul istiqbal ya. Sulaiman, fi ghurfatul istiqbali arikatun wa min dodatun. Alal min dodati zahriyatun wa fawqal min dodati misbahun. Ali, wa madza fi ghurfatin naum? Sulaiman, fi ghurfatin naumi sarirun. Ali, wa madza fi ghurfatil muzakarati? Sulaiman, fiha kursiyun wa maktabun wa rafun. Alal maktabi qalamun wa daftarun wa fi rafi kutubun wa majallatun. Ali, Masya Allah, hadihi ghurfatun wasi'atun wa nazifatun. Ya, itulah anak-anak percakapan antara Ali dan Sulaiman dalam bahasa Arab. Sekarang kita perhatikan, sekarang kita artikan ya satu persatu. Dari Ali ya, Ali,
Ini rumah yang besar dan indah. Apakah ini rumahmu ya Sulaiman? Dan ada apa saja di dalamnya? Sulaiman, iya, ini rumahku. Di dalamnya ada ruangan yang banyak, ruang tamu dan ruang tidur dan ruang belajar dan kamar mandi dan dapur. Ali, apa yang ada di ruang tamu? Di ruang tamu ada sofa dan meja. Di atas meja ada bunga. Dan di atas meja ada lampu. Ali, dan apa yang ada di ruang tidur? Sulaiman, di ruang tidur ada ranjang dan kasur. Ali, dan apa yang ada di ruang belajar? Di dalam Sulaiman, di dalamnya ada kursi, bangku, dan rak. Di atas bangku ada pulpen dan buku. Dan di atas rak ada buku-buku dan majalah. Ya. Ali, Masya Allah, ini ruangan yang luas dan bersih. Ya, itulah arti dari percakapan antara Ali dan Sulaiman. Baik, kita lanjutkan ya. Sekarang kita sampai ke bab yaitu mufradat ya. Di sini ada beberapa gambar ya. Ada beberapa gambar yang berkaitan dengan percakapan tadi ya. Di sini ada baitun. Baitun artinya rumah ya. Gurfatun jamaknya gurafun artinya ruangan atau kamar ya. Gurfatul istiqbali ruang tamu. Gurfatun naumi ruang tidur. Gurfatul muzakarati ruang belajar. Hammamun, apa mamun? Iya, kamar mandi. Matbahun, dapur. Arikatun, sofa. Ya. Mindodatun, meja. Zahriyatun atau zahrotun, bunga. Ya. Misbahun, lampu. Sarirun, ranjang atau kasur. Kursiyun wa maktabun, ya, kursi dan bangku. Rafun, apa rafun? Ra, ya. Daftarun, buku tulis, ya, buku atau buku tulis, ya. Kitabun, jamaknya kutubun, artinya kitab atau buku pelajaran. Majallatun, jamaknya majallatun, artinya majalah, majalah, ya. Itulah anak-anak mufradat dalam mufradat yang berkaitan dengan ghurfatul muzakarati wa ghurfatul istiqbali, ya. Jadilah adalah nama-nama benda atau yang ada di ruangan belajar dan ruangan di ruang tamu ya. Mudah-mudahan kalian bisa menghafal ya kosakata yang ada dalam halaman ini. Oke, baik kita lanjut. Sil ya, jim sil atau sambungkan ya. Di sini ada beberapa gambar ya. Di atas ada buku bahasa Arab, buku fikih, buku SKI atau sejarah kebudayaan Islam. Ada buku akidah akhlak. Nah, di sini di bawah ada nama-nama ya. Dalam bahasa Arab, Kitabul Fiqhi, Kitabul Lughatul Arabiyyah, Kitabul Aqidati wal Akhlaq, Kitabut Tarikhil Islami ya. Baik,
kita sambungkan ya sekarang ya. Yang pertama dulu ya dari sini ya. Kitabul Fiqhi ya. Kitab fikih atau buku fikih ya. Kita cari ya. Oh, ini dia. Berarti kita sambungkan. Iya. Kitabul Lughatul Arabiyyah, dicari bahasa Arab. Oh, ya ini dia ya. Kita sambungkan. Kitabul Aqidati wal Akhlaq ya. Buku akidah akhlak. Oh, ini ya. Yang terakhir Kitabut Tarikh Islam ya. Buku sejarah kebudayaan Islam ya. Berarti sudah ketemu semuanya ya. Sudah tersambung ya. Mudah-mudahan kalian bisa mencari menghafal ya, sehingga kalian bisa menentukan sendiri nanti. Oke, kita lanjut. Mari mengartikan ya. Nah, kita artikan kata-kata berikut ya. Yang pertama, daftarun ya. Tadi sudah kita baca ya. Dan kita artikan tadi ya. Daftarun artinya iya, buku atau buku tulis. Nomor 2, ghurfatul istiqbali, ruang tamu ya. 3, ghurfatun naumi, ruang tidur. Ghurfatul muzakarati, ruang belajar. Arikatun artinya iya, sofa. 6, rafun, ya. Sarirun, ranjang atau kasur ya. Mindodatun, meja. Maktabun, bangku. Dan terakhir kutubun, kitab-kitab atau buku-buku ya. Sekarang sudah kita artikan ya. Semuanya sudah terisi. Baik, kita lanjutkan. Kali ini kita akan bahas ya tentang jumlah atau kalimat dalam bahasa Arab ya. Di sini kita lihat ya, kalimat dalam bahasa Arab itu ada 2 ya. Yang pertama jumlatul fi'liyah atau kalimat verbal ya. Yang kedua jumlah ismiyah atau kalimat nominal. Jumlatul fi'liyah atau kalimat verbal adalah kalimat yang subjek, predikat dan objeknya menunjukkan ya kata kerja ya, yang predikatnya menunjukkan kata kerja ya. Kalimat jumlatul fi'liyah itu ada fa'il, ada fi'il dan maf'ulun bih ya. Ada subjek ya, ini subjek, terus ada predikat atau kata kerja dan objek ya. Sedangkan kalimat ismiyah, jumlatul fi'liyah, jumlatul ismiyah atau kalimat nominal adalah kalimat yang menerangkan yang subjek dan predikatnya bukan kata kerja. Jumlatul ismiyah itu terdiri dari mubtada dan khobar ya. Jadi di dalam bahasa Arab jumlah ismiyah ini ya ada 2 ya, ada terdiri dari mubtada dan khobar. Jadi mubtada dulu dan khobar dulu. Namun bisa berubah, khobar dulu ya, dibalik ya, khobar dulu baru mubtada, namanya khobar muqaddam dan mubtada muakhir ya. Sekarang yang pertama dulu ya, mubtada dan khobar. Di sini contoh mubtada dan khobar ya. Al-baitu jamilun ya. Rumah itu indah ya. Ini mubtada, ini khobar. Nomor 2, al-ghurfatu wasi'atun. Kamar itu luas ya. Ini kalimat yang diterangkan, ini yang menerangkan ya.
Al-ghurfatu fil baiti, ya. Ini mubtada, ini khabar, ya. Kamar di dalam rumah. Al-mindatatu fi ghurfatil istiqbali, ya. Meja di ruang tamu. Terus al-maktabu fi ghurfatil muzakarati. Meja tulis atau bangku, ya, di ruang belajar. Ini mubtada dan khabar. Yang kedua ini yang bawah ini adalah contoh khabar muqaddam dan mubtada muakhar, ya. Jadi khabar dulu baru mubtada, ya. Contoh fil baiti ghurfatun, ya. Di dalam rumah ada kamar. Jadi dibalik, ya, ini. Kalau ini al baitu jamilun, ini fil baiti ghurfatun, ya. Jadi kalimat yang diterangkan dulu, ini baru yang diterangkan, ya. Fi ghurfatul istiqbali, ya, min dodatun. Di ruang tamu ada meja. Fi ghurfatil muzakarati maktabun, ya. Di ruang belajar ada meja tulis, ya. Itulah anak-anak, ya, penjelasan tentang pola kalimat mubtada dan khabar. Oke, mudah-mudahan kalian bisa mengerti apa yang saya sampaikan, ya. Jadi mubtada khabar, ya. Ada yang mubtada dulu baru khabar, ya. Yang paling banyak, ya. Namun ada juga khabar dulu yang disebut dengan khabar muqaddam baru mubtada muakhar. Baik, kita lanjutkan. Jadi pertanyaan tadi, yang kedua pertanyaan dengan menggunakan kata tanya mada atau man, ya. Mada, ya, digunakan, ya, mada ini digunakan untuk menanyakan benda, ya. Mada apa, ya. Apa, ya. Mada fil baiti, ya. Apa yang ada di rumah? Fil baiti urfatun. Di dalam rumah ada ruangan. Madza fi ghurfatil istiqbali, ya. Apa yang ada di ruang tamu? Fi ghurfatil istiqbali min dodatun. Di ruang tamu ada meja. Madza fi ghurfatil muzakarati, ya. Apa yang ada di ruang belajar? Fi ghurfatil muzakarati maktabun. Di ruang belajar ada meja tulis atau bangku, ya. Itu, ya. Sedangkan yang kedua man. Man digunakan untuk menanyakan orang, ya. Orang, ya. Contoh, man fil baiti, siapa, ya, artinya siapa. Siapa yang ada di rumah? Fil baiti Ahmad, ya. Di rumah ada Ahmad. Man fi ghurfatil istiqbali, ya. Siapa yang ada di ruang tamu, ya. Fi ghurfatil istiqbali Fatimah. Di ruang tamu ada Fatimah. Man fi ghurfatil muzakarati, ya. Siapa yang ada di ruang belajar? Fi ghurfatil muzakarati Ummi, ya. Di ruang belajar ada ibu saya, ibuku, ya. Itu, ya. Jadi mudah-mudahan kalian bisa, ya, membedakan jadi madza dan man. Jadi madza itu digunakan untuk menanyakan benda, ya. Madza apa, ya, artinya. Dan man, ya, menanyakan orang, siapa, ya.
Ya anak-anak, mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang saya sampaikan. Baik. Yang selanjutnya, hawir tatarbilu asli mailil mubtada wa khabar ila khabar muqaddam wa mubtada muakhar kama fil misal. Ya. Ubahlah mubtada dan khabar berikut ke pola khabar muqaddam, mubtada muakhar, seperti contoh al-misal as-sariru fi ghurfatin naum. Ya. Apa ini namanya? Kasur atau ranjang ada di ruang tamu. Terus dibalik menjadi atau dirubah menjadi muakhar, mubtada muakhar, ya. Menjadi ghurfatul khabar muqaddam dan mubtada muakhar menjadi fi ghurfatin naumi sarirun, ya. Di ruang tamu, di ruang tidur ada ranjang. Baik, kita lanjut. Yang pertama, al-hammamu fil baiti, ya. Al-hammamu fil baiti. Apa ini? Kamar mandi di dalam rumah. Kalau dibalik atau diubah menjadi khabar muqaddam, mubtada muakhar menjadi, ya, fil baiti, ya. Jadi fil baiti dulu, hammamun, jadi alnya dibuang, ya. Diganti tanwin, ya. Di rumah ada kamar mandi. Jadi diubah, ya. Yang kedua, al-kursiyyu fi ghurfatil muzakarati. Kursi di ruang belajar, ya. Kita ubah menjadi fi ghurfatil muzakarati kursiyun, ya. Ya, fi ghurfatil muzakarati, ya, taruh di depan. Al-kursiyyu dirubah menjadi kursiyun, alnya dibuang, ya. Nomor 3, al-qalamu 'alal maktabi, ya. Pulpen ada di atas meja tulis, ya. Diubah menjadi 'alal maktabi qalamun, ya. Di atas meja tulis ada pulpen atau pena, ya. Qalamun, alnya dibuang. But as-sa'atu fawqal maktabi, ya. Diubah menjadi fawqal maktabi, ya. Sa'atun, di atas meja, ya. Di atas meja. Di atas meja ada jam dinding, ya, maksudnya. Ya. Terus yang kelima, terakhir, al-majallatu 'alal mindadati, ya. Majalah di atas apa? Meja, ya. Diubah menjadi 'alal mindadati majallatun, ya. Di atas meja ada majalah. Di sini ada fauqa, ya. Ada ala, sama, artinya sama-sama di atas. Kalau fauqa itu di atas tapi tidak menempel, ya. Posisi bendanya tidak menempel pada maktabi, ya. Jadi kalau ala itu nempel, jadi maksudnya bendanya ada di atas ini meja, ya. Benar-benar di atas meja posisi, ya. Tapi kalau fauqa itu biasa digunakan untuk posisi benda ada di atas, tidak nempel di mejanya, ya. Misalnya di atas ini lampu dinding dan lain sebagainya, itu, ya. Baik, mudah-mudahan kalian bisa memahami. Yang kedua, hawil khabar muqaddam wal mubtada muakhar ila tartibil asli lil mubtada khabar kama fil misal. Ubahlah pola khabar muqaddam dan mubtada muakhar ke pola mubtada dan khabar yang asli, ya. Seperti contoh, fi ghurfatin naumi sarirun, ya.
Di ruang tidur ada ranjang, diubah menjadi as-sariru fi ghurfatin naum. Ranjang atau kasur ada di ruang tidur ya. Baik, kita lanjut. Nomor 1 dulu. Fi ghurfatil istiqbali arikatun ya. Di ruang belajar, di ruang tamu ada sofa ya. Kita ubah menjadi al-arikatu fi ghurfatil istiqbali. Sofa ada di ruang tamu. Nomor 2, fi ghurfatil mudzakarati daftarun. Diubah menjadi ad-daftaru fi ghurfatil mudzakarati. Buku tulis ada di ruang belajar ya. Nomor 2, alal mindadati zahriyatun ya. Di atas meja ada bunga, diubah menjadi ini ya. Oh iya, az-zahriyatu ya. Ini kurang ya. Tolong dia nanti disamakan ya. Az-zahriyatu alal mindadati ya. Bunga di atas meja. Nomor 4, fi ghurfatin naumi hizanatun. Di ruang tamu, di ruang tidur ada lemari. Diubah menjadi al-hizanatu fi ghurfatin naum ya. Lemari atau tempat penyimpanan ya. Di ruang tamu, ruang tidur ya. Yang terakhir, fawqal mindadati misbahun ya. Di atas meja ada lampu ya. Diubah menjadi al-misbahu fawqal mindadati ya. Lampu di atas meja. Jadi lampunya ada di atas, tidak nempel fauqo ya. Baik anak-anak, itu nomor 2 ya. Sekarang yang selanjutnya. Ini adalah mendengarkan lalu memberi tanda pada salah satu gambar. Jadi kalian harus memperhatikan apa yang disampaikan oleh guru ya. Apa yang diucapkan oleh guru. Kalau bapak guru atau ibu guru mengucapkan baitun ya, berarti yang di checklist adalah baitun. Tapi kalau ruangan gurofun, maka yang misalnya Pak Guru mengucapkan gurofun, berarti yang dicerek adalah ini gurofun ya, ruangan. Terus yang kedua, apa ini? Ghurfatul istiqbali ya. Kalau ini adalah ruangan ghurfatul muzakarah ya, ini al-midbahu ya. Ini apa namanya itu, dapur ya. Yang ketiga, al-arikatu atau arikatun, sofa. Nomor 4, al-maktabu wal kursiyu ya. Apa namanya? Meja dan kursi. Yang terakhir, ad-daftaru ya. Buku tulis ya. Jadi kalian tinggal memperhatikan apa yang diucapkan oleh guru, lalu memberi tanda checklist pada salah satu gambar. Itulah anak-anak. Baik. Istami' wadu' alamah ya. Dengarkan lalu tandai dengan checklist ya. Jika kalimatnya sesuai dengan apa yang kamu dengar. Jika tidak sesuai, maka tandai dengan tanda silang ya. Contoh, baik, nomor 1, al-mindadatu fi ghurfatil istiqbali ya. Meja ada di ruang tamu. Betul ya? Betul ya. Fi ghurfatil mudzakarati kursiun.
di ruang belajar ada kursi. Betul? Iya, betul. Nomor 3. Alal maktabi kitabun. Ya. Di atas bangku, ya, atau meja tulis, ya, ada buku pelajaran. Iya, betul. Fauqal mindodati misbahun. Di atas meja ada lampu. Iya, betul sekali. Yang terakhir, ghurfatul istiqbali nadifatun. Ruang tamu itu bersih. Iya, betul ya. Berarti betul semua ya. Tidak ada yang salah. Semua sesuai dengan apa yang didengarkan. Baik, kita lanjutkan. Lihat dan bacalah, ya. Ini adalah bacaan, ya. Kita membaca bacaan berikut, ya. Hada baiti, al-baitu jamilun wa nazifun. Fil baiti ghurafun kasiratun. Minha ghurfatul istiqbali wa ghurfatul naumi wa ghurfatul muzakarati wal hammamu wal matbahu. Unzur, nahnu fi ghurfatil istiqbali. Hunaka arikatun wa mindodatun. Alal mindodati zahriyatun wa fawqal mindodati misbahun. Tilka ghurfatun naum. Fiha sarirun wa hizanatun. Wa tilka ghurfatun muzakarati. Fiha kursiyun wa maktabun wa rafun. Undur alal maktabi qalamun wa kitabul lughatul arabiyyah. Masya Allah, hadihil ghurfatu wasi'atun wa nadifatun. Iya. Itulah bacaannya dalam bahasa Arab, al-qiraah, ya. Baik, sekarang kita artikan. Hada baiti. Al-baitu jamilun wa nadifun, ya. Ini rumahku. Rumah itu indah dan bersih. Di dalam rumah ada ruangan, ya. Yang banyak. Di antaranya ruang tamu dan ruang tidur, dan ruang belajar, dan kamar mandi dan dapur. Lihatlah, kami di ruang tamu. Di sana ada sofa dan meja. Di atas meja ada bunga, dan di atas meja ada lampu. Di ruang tidur, itu ruang tidur. Di dalamnya ada ranjang dan almari, dan itu ruang belajar. Di dalamnya ada kursi, bangku, dan rak. Di atas bangku ada pulpen dan buku bahasa Arab. Masya Allah, ini ruangan yang luas dan bersih. Itulah anak-anak, ya, arti dari bacaan yang sudah kita baca tadi, ya. Mudah-mudahan kalian bisa menghafal lagi kosakata yang ada dalam bacaan ini, ya. Baik, sekarang ba, ya, beri tanda benar atau salah, ya. Bacalah tes di atas, ya. Tadi itu beri tanda silang, ini checklist jika kalimatnya benar, dan tanda silang jika salah. Lalu benarkan, ya, yang salah. Fi ghurfat nomor 1, fi ghurfatil istiqbali arikatun wa mindodatun. Di ruang tamu ada sofa dan meja. Betul, ya? Betul apa salah? Iya, betul, ya. Fi ghurfatil mudzakarati kursiyun hizanatun. Di ruang tamu, di ruang belajar ada kursi dan lemari. Menurut bacaan tadi, ya, oh ya ini, ya. Naam, ya. Fi ghurfatil istiqbali harikatun wa min dodatun.
Iya, na'am, ya. Fi ghurfatil istiqbali arikatun wa min dodatun. Iya, di ruang tamu ada sofa dan meja. Nomor 2, fi ghurfatil mudzakarati kursiyyun wa haizanatun. Apakah di ruang tidur tadi, di ruang belajar tadi ada kursi dan lemari? Dalam bacaan tadi? Iya, salah, ya. Yang betul adalah, ya, la fi ghurfatil mudzakarati kursiyyun wa maktabun wa rufun, ya. Di ruang belajar ada kursi, ada bangku, ya, meja tulis, ya, dan rak, ya. Oke. Nomor 3, as-sariru fi ghurfatin naum. Ranjang, ya, atau kasur ada di ruang tidur. Betul? Iya, betul, ya. Jawabnya adalah na'am. As-sariru fi ghurfatin naum, ya. Iya. Apa itu namanya? Kasur di ruang tidur. Nomor 4, fil baiti hammamun wa madbahun. Di rumah ada kamar mandi dan dapur. Betul apa salah? Iya, betul. Jadi jawabannya na'am, fil baiti hammamun wa madbahun. Di rumah ada kamar mandi dan dapur. Yang terakhir, fil hammami zahriyatun. Di kamar mandi ada bunga. Betul apa salah? Ya, salah, ya. Yang benar adalah la fil hammami as-sabun, as-sabuni wal ma'i, ya. Di kamar mandi ada sabun dan air, ya. Oke. Itulah anak jawaban. Sudah kita jawab semua pertanyaan di halaman ini. Baik, kita lanjut, ya. Sekarang kita membuat kalimat seperti contoh. Al-misal. Ini ada gambar, ada bacaan baitun ghurfatun, ya. Rumah dan ruangan, ya, ruang, ya. Dibuat kalimat madza fil baiti, ya. Apa yang ada di rumah, ya. Fil baiti ghurfatun. Di rumah ada ruangan, ya, atau kamar, ya. Sekarang yang pertama, ghurfatul mudzakarati maktabun. Ruang belajar, bangku atau meja tulis. Kalau kita buat kalimat seperti contoh menjadi, ya. Yang pertama, madza fi ghurfatil mudzakarati. Nomor 2, fi ghurfatil mudzakarati maktabun, ya. Apa yang ada di ruang belajar, ya. Di ruang belajar ada meja tulis, ya. Itu yang pertama. Yang selanjutnya, ghurfatul istiqbali min dodatun, ya. Ruang tamu ada meja, ya. Kita buat kalimat yang pertama adalah madza fi ghurfatil istiqbali. 2, fi ghurfatil istiqbali min dodatun. Di ruang tamu ada meja. Baik, ya. Selanjutnya, ghurfatun naumi sarirun. Ruang belajar, ruang tidur ada ranjang atau kasur, ya. Kalimatnya adalah madza fi ghurfatin naum. Apa yang ada di ruang tidur? Fi ghurfatin naumi sarirun. Di ruang tidur ada apa? Ranjang atau kasur. Yang terakhir, ghurfatul istiqbali arikatun. Ruang tamu ada sofa. Madza fi ghurfatil istiqbal. Apa yang ada di ruang tamu, ya. Fi ghurfatil istiqbali arikatun. Di ruang tamu ada sofa.
Oke. Itulah anak-anakku ya, sudah kita jawab satu persatu. Gambar, membuat kalimat berdasarkan contoh ya. Mudah-mudahan kalian bisa memahami, bisa membuat sendiri ya. Oke. Selanjutnya, mari lakukan dialog dengan teman dan tanyalah hal-hal berikut. Ini adalah daftar pertanyaan yang kalian sampaikan ke temannya. Nah, nanti temannya akan menjawab. Ada di sini ya. Di sini Bapak Guru akan berikan contoh ya, hanya contoh ya. Contoh jawaban ya. 1. Aina baituka ya. Jawabannya tentunya di sini disesuaikan dengan kondisi kalian masing-masing ya. Ini hanya contoh Pak Guru ini ya, saya berikan. Aina baituka, di mana rumahmu? Nah, di sini saya beri jawaban baiti fi Sari Sudirman ya. Rumahku ada di Jalan Sudirman ya. Ini contoh ya. Kalau kamu rumahmu ada di Jalan Pahlawan ya ditulis ya. Baiti fi Sari Pahlawan ya. Rokmun berapa? Nomor berapa ya? Bisa ditulis. Dilanjutkan ya, ini contoh. Saya beri yang apa? Yang singkat. Baiti fi Sari Sudirman. Rumahku di Jalan Sudirman. Nomor 2. Madza fi baitika? Apa yang ada di rumahmu? Ya. Jawabannya fi baiti ghurfatil istiqbali wa ghurfatul mudzakarati wa ghurfatul naumi wa hammamu wal matbahu ya. Jadi jawabannya sesuai dengan yang ada di rumah kita ya. Tapi biasanya di rumah memang ada di rumahku ada ruang tamu, ruang belajar, ruang tidur, ada dapur, ada kamar mandi dan ada dapur. Insyaallah semua rumah ya ada seperti yang saya sebutkan ya. Tapi kalau di rumah kalian tambah ada ruangan-ruangan lain bisa ditambahkan di sini ya. Nomor 3. Madza fi ghurfatil istiqbali ya. Apa ya? Jadi madza ini menggunakan untuk menanyakan benda tadi ya. Madza fi ghurfatil istiqbali? Apa yang ada di ruang tamu ya. Fi ghurfatil istiqbali min dodatun wa arikatun ya. Di ruang tamu ada meja dan sofa. Iya ya. Nomor 4. Madza fi ghurfatin naum? Ya, apa yang ada di ruang tidur? Fi ghurfatin naumi sarirun. Ya, di ruang tamu ada ranjang. Kalau ada yang lain saya sebutkan di sini, lanjut ya. Nomor 5. Madza fi ghurfatin muzakarati? Apa yang ada di ruang belajar? Fi ghurfatin muzakarati kitabun wa qalamun ya. Di ruang belajar ada buku dan pena. Nomor 6. Aina sariru ya. Di mana ranjang ya. Ranjang tempatnya di mana ya. Iya, as-sariru fi ghurfatin naumi. Ranjang ada di ruang tidur. Nomor 7. Aina zahriyatu? Di mana bunga ya. Az-zahriyatu alal mindodati ya. Bunga di atas meja. Ainal matbahu? Di mana letak dapur ya. Al-matbahu bijanibil hammam ya. Dapur ada di samping kamar mandi. Bisa dapur ada di belakang rumah, bisa ya. Ada di ruangan belakang ya. Tergantung. Nomor 5. Hal fi ghurfatil istiqbali rafun? Apakah di ruang tamu ada rak? Bisa iya, bisa enggak. Namun di sini saya beri jawaban la ya, la itu tidak ya. La rafun fi ghurfatil mudakarati.
Bagi yang iya ditulis na'am ya. La rafun fi ghurfatil mudzakarati. Ya. Ini harusnya al-rafu ya. Tidak apa-apa dah. Fi ghurfatil mudzakarati ya. Jadi ra ada di ruang belajar ya. Hal rafu fi ghurfatil mudzakarati? Iya. Na'am. Al-rafu fi ghurfatil mudzakarati. Ya, jadi seharusnya ini yang atas ini al-rafu ya. Tapi kalian bisa ubah ya. Jadi nomor 10 ya, nah, jawabannya na'am ya. Ra ada di ruang belajar. Baik. Sekarang kita mencari ya, kosakata berdasarkan gambar yang diantar. Di sini sudah ada daftarun ya. Ini j zal dal fa ta ro. Daftarun. Ini daftarun buku. Sekarang kita cari dulu yang pertama yaitu baitun. Mana ada kata baitun? Di sini ya. Kita cari. Ini. Ba ya ta. Baitun ya. Daftarun sudah. Baitun sudah. Yang selanjutnya meja, mindo datun. Mana mindo datun? Ya, kita cari satu-satu. Oh, ini dia. Min do datun. Ya. Meja. Selanjutnya adalah gambar sofa. Bahasa Arabnya arikatun. Kita cari arikatun. Mana ya? Oh, ini dia. Arikatun ya. Sofa. Arikatun ya. Selanjutnya adalah buku yang banyak. Berarti kutubun ya, kitab-kitab, buku-buku ya. Bukan satu tapi ya, banyak. Mana ya? Iya, inilah kutubun ya. Buku banyak ya. Yang terakhir adalah ra. Bahasa Arabnya adalah rafun. Mana rafun? Kita cari satu-satu. Iya, ini rafun ya, ra ya. Sudah ketemu semua. Sudah ketemu semua. Mudah-mudahan kalian bisa mencarinya sendiri ya nanti ya. Bisa hafal kata-katanya. Baik. Selanjutnya ini adalah membuat kalimat berdasarkan gambar ya. Hadihi min dodatun. Ini meja. Alal min dodati kitabul fikhi ya. Di atas meja ada kitab atau buku fikih ya. Nah, kita lanjutkan gambar kedua ya. Kita buat kalimatnya ya. Di sini ada gambar meja dan gambar zahro, apa namanya? Bunga ya. Kita buat kalimatnya adalah ya, hadihi min dodatun. Ini meja. Alal min dodati zuhriyatun ya. Di atas meja ada apa? Bunga atau zahratun. Itu yang pertama. Selanjutnya ini ada meja tulis, ada kursi. Jawabannya hada maktabun. Ini meja tulis. Al-maktabu bijanibil kursi. Meja ada di samping kursi. Selanjutnya ini ada gambar apa namanya? Meja ya. Meja kursi, ada lampu ya. Hada misbahun ya. Ini adalah lampu. Al-misbahu fauqal mindo dati. Ini lampunya di atas ya. Tidak nempel di sini. Fauqa di atas. Lampu di atas meja. Selanjutnya, hada baiti. Ini adalah rumahku. Al-baitu jamilun wa nadifun
fiha ghurafun katsirun, ya. Ini rumah ini indah dan bersih, ya. Rumah itu indah dan bersih. Di dalamnya ada ruangan yang banyak, ya. Oke. Baik anak-anak. Selanjutnya kita mengurutkan kalimat berikut. Nomor 1. Urutkan kalimat berikut agar menjadi kalimat yang benar, ya. Fi madza fihi al-baiti, dalam tanya ghurfatun naum. Kalau kita ubah menjadi, diurutkan menjadi, ya, madza fil baiti fihi ghurfatun naum. Apa yang ada di dalam rumah, ya, di dalamnya ada apa? Ruang tidur, ya. Nomor 2, baiti hada ghurafun fihi, ya. Diubah menjadi, diurutkan menjadi hada baiti fihi ghurafun. Ini rumahku, di dalamnya ada ruangan-ruangan, ya. 3, al-istiqbali fi zuhriyatin ghurfatu. Diubah menjadi, diurutkan menjadi fi ghurfatul istiqbali zuhriyat, ya. Di kamar tamu, ya. Di ruang tamu ada bunga. Ghurfatu, tanda tanya, al-kitabu aina, al-mudzakaratu al-kutubu fi, ya. Diurutkan menjadi ainal kutuba, ya. Ainal kutub, al-kutuba fi ghurfatil mudzakarati, ya. Di mana kitab-kitab, ya. Kitab-kitab ada di ruang belajar. Yang terakhir, izanatun fi an-naumi ghurfati. Diurutkan menjadi, ya, fi ghurfatin naumi hizanatun. Di ruang tidur ada lemari. Itulah anak-anak, sudah kita urutkan semuanya, ya, 1 sampai 5. Sekarang yang terakhir, yaitu ungkapkan pikiranmu berdasarkan gambar, ya. Hada baiti, ya. Ini adalah contoh, ya. Jawaban ini cuma contoh, kalian bisa merubah kalimat yang ada di sini, ya. Silakan kalian ubah sesuai dengan pemikiran kalian sendiri, sesuai dengan yang ada di rumah kalian sendiri, ya. Hada baiti, ini rumahku, di rumahku titik-titik kasiratun. Ghurafun kasiratun. Ghurafun itu ruangan-ruangan, ya. Di rumahku banyak ruangan. Minha titik-titik ghurfatul istiqbali wa ghurfatin naumi wa ghurfatil mudzakarati. Di dalamnya ada ruang tamu, ruang tidur, ruang belajar, dan lain sebagainya. Nanti kalian sebutkan. Fi ghurfatil istiqbali arikatun wa mindatatun, ya. Di ruang tamu ada sofa dan meja. Wa fi ghurfatin naumi sarirun wa hizanatun. Di ruang tidur ada sarirun, ada ini ranjang atau kasur dan lemari. Wa fi ghurfatil mudzakarati kursiyun wa maktabun wa rafun. Dan di ruang belajar ada kursi, ada meja tulis dan ya. Tuh, ya. Kalian bisa merubah dengan keadaan rumah kalian sendiri, ya. Sesuai pola pikir kalian semuanya. Baiklah anak-anak, berarti sudah selesai semua apa yang saya sampaikan, ya. Dari awal sampai akhir bab ini, ya. Kita bahas semuanya, kita jawab semuanya, mudah-mudahan bermanfaat, ya. Baiklah, dengan ini maka saya akhiri dengan bacaan alhamdulillah rabbil alamin, ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat dipahami dengan baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.